Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mulai dengan membaca doa. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya coba dilihat temannya samping kanan, samping kiri, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti kelas kita hari ini komplit dan semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar logika matematika, yaitu ada pernyataan dan bukan pernyataan, ada pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk, ada operasi logika, dan ada nilai kebenaran dalam aturan kelas. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pernyataan dan bukan pernyataan. Oke, Ibu akan buat beberapa contoh. Nah, ini sudah ada 4 contoh yang Ibu tulis. Oke, sekarang Ibu akan kasih tahu pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Oke? Dan bukan pernyataan adalah suatu kalimat yang tidak bisa dibuktikan nilainya. Jadi, kita tidak bisa tahu nilai dari kalimat itu benar ataupun salah. Contohnya seperti pertanyaan, kalimat perintah, ajakan, atau pendapat pribadi. Oke, sudah paham? Nah, Ibu akan bacakan contoh pertama. Hari ini hari Senin. Pernyataan atau bukan pernyataan? Ada yang tahu? Pernyataan, yaitu kita bisa tahu nilai kebenaran dari kalimat ini. Benar nggak hari ini hari Senin? Benar, jadi nilai dari kalimat ini adalah benar. Jadi kalimat ini disebut dengan pernyataan. Contoh yang kedua, hari ini kita belajar matematika. Benar atau salah? Benar, ya benar. Jadi kalimat ini termasuk ke dalam pernyataan. Benar. Contoh yang ketiga, apakah kamu sudah sarapan? Pernyataan atau bukan pernyataan? Ada yang tahu? Bukan. Kenapa kalimat yang ketiga ini disebut bukan pernyataan? Karena ini merupakan kalimat tanya. Iya, benar. Jadi yang ketiga ini, apakah kamu sudah sarapan? Bukan pernyataan. Yang keempat, tolong ambilkan pulpen. Pernyataan atau bukan pernyataan? Bukan. Ini adalah kalimat perintah. Kalau kalimat perintah, dia bukan termasuk pernyataan karena kita tidak tahu kalimat tersebut bernilai benar atau
Oke, sudah paham? Yang pertama ini pernyataan dan bukan pernyataan. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, oke. Selanjutnya ada pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Nah, pernyataan tunggal adalah suatu pernyataan yang terdiri dari satu kalimat sederhana atau berdiri sendiri. Jadi hanya ada satu kalimat saja. Contohnya, Ani membawa buku. Nah, ini yang disebut dengan kalimat tunggal atau pernyataan tunggal, yaitu dia merupakan kalimat sederhana yang terdiri sendiri, hanya ada satu kalimat. Oke, dapat dipahami? Nah, selanjutnya pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk ini adalah gabungan dua atau lebih pernyataan tunggal. Jadi, dia ada dua atau lebih pernyataan, dua atau lebih kalimat dalam satu kalimat tersebut. Biasanya menggunakan kata hubung dan, atau, maupun jika. Contohnya, Ani membawa buku dan pensil. Nah, ini yang disebut dengan pernyataan majemuk. Jadi, dia merupakan gabungan dua atau lebih dari pernyataan tunggal dan menggunakan kata hubung dan. Oke. Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, coba Ibu minta berikan dua kalimat atau dua pernyataan tunggal. Apa? Dinda membawa pulpen. Satu lagi. Dinda membawa pensil. Oke, ini merupakan pernyataan tunggal, ada dua pernyataan tunggal. Nah, kalau kita gabungkan, Dinda membawa pulpen atau pensil. Ini merupakan pernyataan majemuk karena kalimatnya terdiri dari gabungan dua atau lebih kalimat ya, dan menggunakan kata hubung atau. Oke, sudah paham? Sudah paham semuanya? Oke, selanjutnya yang ketiga ada operasi logika. Operasi logika yaitu ada dan, atau, jika, maka. Yang pertama, operasi logika dengan menggunakan kata hubung dan. Contohnya, di sini Ibu buat contoh. Siswa yang memakai seragam dan sepatu hitam boleh masuk kelas. Nah, ini menggunakan kata hubung dan. Nah, kalau yang menggunakan kata hubung dan ini, kita kedua kalimat atau kedua pernyataan ini harus bernilai benar. Kalau ada salah satu pernyataan yang salah,
maka pernyataan tersebut bernilai salah, akan bernilai salah. Jadi gua akan jelaskan contoh ini. Kita akan pisahkan ya. Siswa yang memakai seragam boleh masuk kelas. Benar nggak? Siswa yang memakai seragam boleh masuk kelas. Benar? Benar. Kalau tidak pakai seragam boleh nggak masuk kelas? Nggak boleh kan? Nah, jadi pernyataan ini bernilai benar. Nah, pernyataan yang kedua, siswa yang memakai sepatu hitam boleh masuk kelas. Bener nggak? Kalau kita nggak pakai sepatu hitam, boleh masuk kelas nggak? Nggak boleh kan? Jadi pernyataan ini bernilai benar. Nah, jadi dua pernyataan ini bernilai benar. Ini kan pernyataan tunggal. Tadi kita udah belajar tentang pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Kalau pernyataan tunggal, yaitu pernyataan sederhana yang berdiri sendiri. Tapi kalau pernyataan majemuk adalah gabungan dari dua pernyataan, dua atau lebih pernyataan. Ini kan ada dua pernyataan tunggal yang kita gabungkan menjadi pernyataan majemuk dengan menggunakan kata hubung dan. Nah, dua pernyataan ini kan bernilai benar. Jadi pernyataan ini juga bernilai benar. Kalau yang menggunakan kata hubung dan ini harus dua kalimat tersebut harus bernilai benar. Oke, paham? Selanjutnya yang menggunakan kata hubung atau. Nah, tadi yang menggunakan kata hubung dan itu harus dua-duanya bernilai benar, ya kan? Syaratnya. Nah, kalau yang atau ini boleh hanya salah satu. Jadi kita boleh memilih salah satu di antara dua. Tidak harus dua-duanya bernilai benar. Contohnya, Putra membawa bekal atau membeli di kantin. Nah, kalau yang menggunakan atau ini kita boleh hanya memilih salah satu. Kalau Putra membawa bekal makanan ke sekolah boleh, ataupun Putra mau membeli makanan di kantin juga boleh. Paham? Jadi tidak ada yang salah. Kita boleh hanya memilih salah satu ataupun keduanya. Oke. Selanjutnya yang menggunakan jika maka. Contohnya, jika Nisa mengerjakan tugas, maka Nisa akan mendapatkan nilai. Nah, operasi logika jika maka ini disebut juga dengan sebab akibat. Oke. Jadi pernyataan yang pertama ini disebut dengan sebab atau syarat, dan pernyataan yang kedua ini disebut dengan akibat atau hasil. Nah, jadi jika Nisa mengerjakan tugas itu adalah sebabnya,
Maka Nisa akan mendapatkan nilai. Itu disebut dengan akibat. Nah, kalau jika Nisa tidak mengerjakan tugas, maka Nisa akan mendapatkan nilai. Benar atau enggak? Enggak kan? Jadi kalau kita mengerjakan tugas, maka akan mendapatkan nilai. Oke, yang terakhir ada nilai kebenaran. Nah, artinya nilai kebenaran ini yaitu kita melihat apakah suatu pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, jika siswa datang tepat waktu, maka siswa boleh mengikuti pelajaran. Nah, di sini kita menggunakan operasi logika jika maka. Nah, operasi logika ini hanya salah. Operasi logika jika maka ini hanya salah apabila sebabnya benar, tetapi akibatnya salah. Nah, kita lihat contohnya. Jika siswa datang tepat waktu, maka siswa boleh mengikuti pelajaran. Benar? Benar. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Tetapi jika siswa datang tidak tepat waktu, maka siswa boleh mengikuti pelajaran. Benar? Salah kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan nilai kebenaran. Jadi kita melihat apakah suatu pernyataan yang kita tahu itu suatu pernyataan yang ada itu sesuai nggak dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, keadaan sebenarnya. Oke, sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang dasar logika matematika. Yang pertama tadi ada pernyataan dan bukan pernyataan. Terus ada pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Selanjutnya ada operasi logika, ada dan, atau, dan, jika maka. Dan yang terakhir ada nilai kebenaran. Oke. Sudah paham kan semua? Sudah paham, alhamdulillah. Baik, mungkin hanya ini pelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kita ucapkan alhamdulillah untuk menyudahi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.